Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Oktaviani Alivia dengan NIM 2006499 dari Prodi Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia. Di dalam video ini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi dalam Game Online Terhadap Pemerolehan Bahasa Anak. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga penggunaan metode penelitian, yang keempat adalah kajian teori, dan yang kelima adalah hasil pembahasan. Masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebuah fenomena kebebasan dalam penggunaan fasilitas komunikasi yang menyebabkan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam bermain game online, yang memberikan dampak negatif seperti trust talking kepada pemain lainnya. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini peneliti mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh negatif komunikasi dalam game online terhadap pemerolehan bahasa anak. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab perilaku trust talking dalam game online. Dan yang terakhir, ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif komunikasi dalam game online terhadap pemerolehan bahasa anak. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam menyajikan penelitian ini adalah studi kasus dengan satu partisipan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Partisipan sendiri berumur 7 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Yang keempat, kajian teori. Di sini peneliti menggunakan 4 kata kunci. Yang pertama adalah game online. Menurut Bobby, game online adalah sebuah program permainan yang tersambung oleh jaringan yang bisa dimainkan kapanpun, dimanapun, dan dapat dimainkan bersama berkelompok di seluruh dunia, dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang diinginkan yang didukung oleh komputer. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dalam jurnal Evander Stefanus dan Wulan Purnama pada tahun 2020 menjelaskan bahwa komunikasi adalah penyampaian simbol yang dapat dimengerti oleh pengirim atau sumber pesan dari penerima pesan. Nah, di sini peneliti menggunakan komunikasi verbal, di mana komunikasi ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga adalah trust talking. Menurut Yip, pada tahun 2018 merupakan perilaku berbicara kasar yang dapat menumbuhkan rasa persaingan atau memotivasi seseorang. Dan yang terakhir adalah pemerolehan bahasa, di mana pemerolehan bahasa menurut Devianti pada tahun 2019 merupakan proses pemilikan kemampuan berbahasa baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui proses kegiatan pembelajaran formal. Pokok pembahasan terakhir adalah hasil pembahasan dari artikel ilmiah yang sudah peneliti buat. Berikut ini akan saya sajikan lampiran mengenai hasil wawancara dengan partisipan. Dari data yang terlampir sebelumnya, diketahui bahwa hasil sesuai dengan teori, di mana peneliti mendapatkan 6 faktor penyebab dari permainan yang kompetitif inilah yang membuat para pemain berperilaku trust talking untuk menurunkan rasa percaya diri lawan main. Yang kedua adalah gangguan jaringan, di mana Free Fire ini merupakan game online yang membutuhkan jaringan internet saat dimainkan. Karena gangguan jaringan ini akan mengganggu berjalannya game tersebut. Hal inilah yang dapat menyebabkan partisipan terpancing atau tersulut emosinya. Dan hal inilah yang membuat partisipan ini melakukan perilaku trust talking secara spontan untuk menyalurkan emosinya tersebut. Selanjutnya ada pemain yang tanpa keahlian dalam bermain game online. Nah, pemain yang tidak memiliki keahlian ini dapat mengganggu dan mempersulit sebuah tim dalam meraih sebuah kemenangan. Hal ini dikarenakan pemain tersebut tidak mengerti rule of the game yang sedang mereka mainkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membantu pemain tersebut mengerti rule of the game. Karena hal ini juga dapat menyebabkan emosi setiap pemain meningkat dan muncullah perilaku trust talking. Yang keempat ada lingkup pertemanan.
di mana lingkungan menjadi salah satu tempat berinteraksi bagi setiap individu. Dari lingkungan terjadi komunikasi antar individu yang mana baik teman yang dikenali maupun tidak sama sekali dapat mempengaruhi perilaku trust talking ini. Kelima adalah kendala dari handphone itu sendiri. Kondisi ini akan menghambat dan mengganggu jalannya sebuah permainan. Hal ini dikarenakan handphone yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk Free Fire sendiri membutuhkan spesifikasi handphone yang dapat mensupport kapasitas yang dimiliki oleh game tersebut. Dan yang terakhir adalah tontonan dari media sosial lain seperti YouTube. Nah, media sosial ini menjadi salah satu faktor yang fundamental karena terdapat banyak konten yang seharusnya tidak menjadi tontonan anak di bawah umur. Hal inilah yang menyebabkan partisipan memperoleh bahasa dengan cara meniru gaya bicara para YouTuber dan mengaplikasikannya ke dalam permainan game online. Nah, seperti yang dikatakan oleh partisipan sebelumnya dalam wawancara yang terlampir. Dari beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku trust talking ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan partisipan berada, kendala yang dihadapi, dan konten yang ditonton olehnya. Adapun motivasi yang dapat membuat perilaku trust talking ini dapat terjadi yang pertama rasa kesal dan frustasi karena tidak dapat memenangkan sebuah permainan, dan spontanitas untuk mengatakan kata-kata tersebut karena hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dari partisipan dalam bermain game online. Nah, menurut Rudy pada tahun 2010, terdapat suatu motivasi seseorang untuk melakukan tindakan cyberbullying. Di antaranya adalah sakit hati, marah, balas dendam karena frustasi, haus akan kekuasaan sehingga menyakiti orang lain, merasa bosan untuk mendapatkan reaksi, dan yang terakhir adalah ketidaksengajaan. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pengaruh positif komunikasi dalam game online terhadap pemerolehan bahasa anak. Berikut ini akan saya lampirkan data hasil wawancara dengan partisipan. Hal ini sesuai dengan isi dari jurnal Evander dan Wulan pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa komunikasi adalah penyampaian simbol yang dapat dipahami dan dikirimkan oleh si pengirim kepada penerima. Dan dalam game online sendiri menggunakan komunikasi verbal di mana komunikan berkomunikasi dengan komunikator melalui pesan tertulis maupun secara lisan. Dilanjutkan dengan interaksi yang terjadi dalam game online, memberikan ruang kepada partisipan untuk berkomunikasi dengan pemain lainnya dan saling bertukar informasi diri, di mana interaksi ini membuat relasi pertemanan yang begitu luas. Di sisi lain, komunikasi dapat berpengaruh buruk, seperti penyalahgunaan komunikasi untuk kesenangan pribadi, contohnya trust talking, di mana game online juga menjadi lingkungan yang sangat tidak baik bagi perkembangan bahasa seorang anak. Karena banyak ditemukannya bahasa-bahasa yang tidak seharusnya dikatakan. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh lawan main menjadi salah satu pembendaharaan bahasa yang dapat ditiru oleh anak. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Iswan dan Ati Kusmawati pada tahun 2015, di mana lingkungan online game adalah lingkungan yang sangat tidak baik bagi perkembangan anak-anak. Menurut Syahran, alasan anak-anak menggunakan bahasa kasar adalah dikarenakan dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan oleh teman bermainnya. Pasalnya, anak-anak akan meniru aktivitas yang mereka temukan saat bermain. Nah, hal ini juga didukung dengan interaksi yang dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus dengan lawan main. Pemerolehan bahasa anak didapat saat berinteraksi di dalam lingkungannya berada. Komunikasi yang terjadi menjadi stimulus yang akan mendorong rasa respon anak untuk menanggapi rangsangan dalam lingkungan tersebut. Dari komunikasi diperoleh bahasa yang dipahami dan diaplikasikan oleh anak. Hal ini sesuai dengan teori dari Iswan dan Ati Kusmawati pada tahun 2015 juga, yang menjelaskan bahwa struktur bahasa bukanlah sesuatu yang diperoleh dari alam ataupun lingkungan, melainkan dari proses interaksi yang secara berkesinambungan antara fungsi kognitif anak dengan
lingkungan bahasanya. Dengan demikian, komunikasi dalam game online sangat mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang saya lampirkan nanti. Terdapat beberapa kata yang partisipan gunakan dalam bermain game online. Selanjutnya, masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor penyebab perilaku trust talking dalam game online. Di sini saya akan melampirkan hasil wawancara dengan partisipan sebagai berikut. Dilihat dari data yang terlampirkan tadi, dapat dinyatakan bahwa hasil sesuai dengan teori, di mana pemerolehan bahasa dapat terjadi karena adanya stimulus dari lingkungan yang mendapatkan respons langsung dari anak. Nah, ini tuh dijelaskan oleh Iswan dan Atikus Mawati pada tahun 2015. Pada umumnya, pemerolehan lebih memusatkan pada perhatiannya dengan apa yang dirasakan secara langsung, pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada anak. Selain itu, dibutuhkannya kemampuan seorang anak untuk memahami bahasa dan mengaplikasikannya tanpa melalui kegiatan belajar mengajar. Hal ini disampaikan oleh Devianti pada 2019, yaitu pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran secara formal. Nah, pemerolehan bahasa itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa pertama, di mana seorang anak belum memiliki banyak pembendaharaan bahasa. Dan kedua adalah pemerolehan bahasa kedua, di mana seorang anak sudah menguasai pemerolehan bahasa pertamanya dan mulai mengembangkan kemampuan berbahasanya melalui bahasa asing. Ini turut disampaikan oleh Park Jin Ryu pada tahun 2019, di mana pemerolehan bahasa dibedakan menjadi pemerolehan bahasa pertama, yaitu pemerolehan bahasa yang terjadi pada anak yang belum pernah belajar bahasa apapun, dan pemerolehan bahasa kedua yaitu seorang yang mengembangkan keterampilan dalam bahasa kedua atau bahasa asing. Di sini partisipan memperoleh bahasa keduanya dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu bahasa Inggris, di mana game online sangat mempengaruhi pembendaharaan bahasa anak. Hal ini dikarenakan oleh lingkungan game online yang memberikan stimulus yang didukung dengan kemampuan anak dalam memahami bahasa yang mereka dapatkan dan untuk diaplikasikan. Walaupun demikian, pengucapan dalam kata-kata pada tabel keempat sebelumnya yang telah saya lampirkan masih kurang jelas dan sulit untuk dipahami oleh peneliti. Maka dari itu saya mempertanyakan kembali, apakah benar artinya seperti ini kepada partisipan tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.